Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibbuddin Wali. Kali ini saya akan presentasikan tentang tugas hukum bisnis. Deskripsi studi kasus pada tahun 2023, PT JKLMN, sebuah perusahaan startup teknologi di Indonesia, menghadapi gugatan hukum dari salah satu mitra bisnisnya terkait dugaan pelanggaran perjanjian kerjasama. Mitra bisnis tersebut mengklaim bahwa PT JKLMN tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan kesepakatan kontrak. PT JKMLN berpendapat bahwa mitra bisnis tersebut telah melanggar beberapa poin dalam kontrak sehingga kewajiban pembayaran dianggap tidak berlaku. Kasus ini mencuat ke pengadilan menyoroti pentingnya klausul kontrak yang jelas dalam hubungan bisnis. Pertanyaan yang pertama, apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis seperti kasus ini? Yang kedua, bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur sengketa kontrak antara dua entitas bisnis? Dan yang ketiga, berikan rekomendasi mengenai penyusunan kontrak kerjasama yang dapat mencegah sengketa hukum di masa depan. Baik, yang pertama, aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis. Dalam konteks kasus antara PT JKLMN dan mitra bisnisnya, beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis adalah yang pertama, klausul pembayaran dan royalti, yaitu menjelaskan kewajiban pembayaran untuk menghindari adanya interpretasi yang berbeda. Di antaranya adalah jumlah royalti, kemudian cara pembayaran, jangka waktu, dan akibat hukum jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Yang kedua adalah klausul penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Ada 3 yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mediasi, kedua arbitrase, dan yang ketiga melalui pengadilan. Dan klausul yang ketiga yaitu force majeure, di mana mengatur kondisi-kondisi tertentu yang dapat membebaskan para pihak dari kewajiban mereka. Misalkan jika terjadi bencana alam atau keadaan luar biasa lainnya yang tidak dapat diprediksi. Kemudian yang keempat adalah klausul penegakan kontrak, yaitu tindakan atau sanksi yang dapat diambil jika salah satu pihak melanggar kontrak, yaitu bisa berupa denda, dan yang kedua adalah penghentian hubungan bisnis jika kewajiban tertentu tidak terpenuhi. Dan kelima, klausul penyelesaian dan pengakhiran kontrak, yaitu yang mengatur mengenai bagaimana kontrak dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan atau tanpa alasan tertentu, serta mekanisme untuk mengatasi hal tersebut. Dan hal ini penting untuk memastikan bahwa pengakhiran kontrak tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Kemudian yang keenam, klausul hak dan kewajiban kedua pihak, yaitu mengatur hak dan kewajiban secara jelas agar masing-masing pihak memahami dengan tepat dalam hubungan kerjasama tersebut. Kemudian yang kedua adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur sengketa kontrak antara dua entitas bisnis. Sengketa kontrak antara dua entitas bisnis diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, khususnya pada buku 3 yang mengatur tentang perikatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait sengketa kontrak adalah yang pertama, penyelesaian sengketa. Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di sini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak yang terlibat dan harus dilaksanakan dengan itikat baik.
Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan atau ganti rugi. Jika terjadi sengketa, pihak yang dirugikan dapat mengatur jalur mediasi, arbitrase, atau pengadilan, dan biasanya tertera dalam klausul penyelesaian sengketa di dalam kontrak. Dan yang kedua, penyelesaian melalui arbitrase. Di Indonesia memiliki lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara lebih efisien daripada pengadilan. Hal ini sering digunakan dalam kontrak bisnis internasional dan domestik. Yang ketiga adalah penyelesaian melalui pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase tidak berhasil, para pihak dapat membawa sengketa ke pengadilan. Pengadilan negeri di Indonesia akan menangani perkara sengketa kontrak yang tidak bisa diselesaikan melalui cara alternatif. Kemudian yang keempat adalah ganti rugi dan eksekusi kontrak. Jika terjadi pelanggaran kontrak, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi sesuai dengan kerugian yang timbul. Selain itu, pengadilan dapat memerintahkan eksekusi kontrak untuk memastikan kewajiban dipenuhi. Yang ketiga, rekomendasi penyusunan kontrak kerjasama yang mencegah sengketa hukum di masa depan. Yang pertama adalah kejelasan dalam klausul pembayaran. Pastikan bahwa kewajiban pembayaran termasuk jumlah, cara, dan jadwal pembayaran royalti dijelaskan dengan sangat jelas. Tentukan juga sanksi atau denda bagi pihak yang terlambat melakukan pembayaran. Klausul yang kedua adalah klausul penyelesaian sengketa yang efektif. Sertakan klausul penyelesaian sengketa yang mengatur jalur hukum yang jelas, apakah melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dan pertimbangkan untuk memilih arbitrase jika kedua pihak ingin menghindari proses pengadilan yang panjang. Yang ketiga, pengaturan force majeure yang jelas. Pastikan ada klausul force majeure yang dapat memberi kelonggaran dalam situasi luar biasa, seperti bencana alam atau krisis ekonomi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban kontrak. Kemudian rekomendasi yang keempat adalah perjanjian yang fleksibel dan dapat dinegosiasikan. Sertakan ketentuan yang memungkinkan kontrak untuk dinegosiasikan atau diubah jika ada perubahan situasi yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Yang kelima, audit dan monitoring secara berkala. Tentukan mekanisme pemantauan yang memastikan kedua belah pihak menjalankan kewajiban mereka. Dengan adanya audit atau pemeriksaan secara berkala, resiko sengketa bisa lebih cepat terdeteksi dan dapat diselesaikan. Yang keenam, konsultasi dengan pengacara atau ahli kontrak untuk memastikan bahwa kontrak mematuhi hukum yang berlaku dan menghindari ketidakjelasan. Dan rekomendasi yang ketujuh adalah penegakan dengan jelas. Pastikan kontrak mencakup klausul yang menjelaskan konsekuensi dari pelanggaran kontrak, termasuk hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi, serta prosedur hukum yang harus dilalui. Dari kesimpulan di atas, bahwa kasus antara PT JKLNN dan mitra bisnisnya menunjukkan betapa pentingnya penyusunan kontrak yang jelas dan komprehensif, yaitu secara detail, secara menyeluruh, untuk menghindari sengketa di masa depan. Dengan memperhatikan aspek hukum yang tepat, mengikuti peraturan hukum di Indonesia mengenai sengketa kontrak, dan menyusun kontrak yang melibatkan klausul yang terperinci, perusahaan dapat mengurangi potensi sengketa dan memastikan kelancaran hubungan bisnis. Dan ini adalah daftar pustaka dari presentasi pertama dari materi pembelajaran hukum bisnis sesi 7 dan 10, dan kemudian dari link internet
di link hukumonline.com. Demikian presentasi tugas hukum bisnis yang dapat dilakukan. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.